Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Brili Nodian akan menjelaskan di sini yaitu perancangan basis data sistem warnet. Pada perancangan basis data ini terdapat beberapa diagram dan IRD. Diagram pertama yaitu diagram UML adalah use case diagram. Use case diagram ini adalah untuk mengetahui siapa saja yang ada dan apa saja yang dapat dilakukannya. Misal di sini operator bisa mengolah data member, data komputer, data PC, dan data transaksi. Dan si member ini, member atau pelanggan warnetnya hanya dapat login dan kelola data transaksi. Nah, dari login dan include ini maksudnya adalah data member ini include dengan login. Jadi harus login agar bisa mengelola data member, data komputer, data PC, dan data transaksi. Baik, cara dasar membuat ini di Draw.io yaitu menggunakan bagian UML-nya sudah ada tulisannya use case. Bisa tambah-tambah di sini. Sudah bagiannya tinggal menyambungkan saja. Nah, atau bisa seperti ini. Nah, jika ingin mengubah teks bisa klik 2 kali lalu bisa diketik. Nah, untuk diagram selanjutnya UML yang kedua yaitu activity diagram. Ini lebih detail daripada yang use case tadi, yaitu dibagi menjadi 3 bagian. Ada bagian member, bagian operator, bagian sistem. Menunjukkan apa saja bagian yang dilakukan oleh member, apa saja yang dilakukan oleh operator, dan sistemnya. Dari yang atas sampai bawah, seperti SOP sistemnya. Dari ini simbol mulai, yaitu member memilih sewa dan pilih paketnya, kemudian masuk ke tanda panahnya, pindah dari bagian member ke bagian operator. Operatornya dapat memilih pesanan dan input pesanan ke aplikasinya. Kemudian dari operator masuk lagi ke bagian sistem. Setelah operator input yang ke sistem tadi, di sistem akan diproses juga dengan validasi simpan transaksi dan mengubah status PC menjadi aktif, yang membuat PC-nya langsung hidup. Kemudian setelah diproses jadi aktif, si operator akan menerima pembayaran dan mencetak struknya. Lalu ini masuk ke bagian si membernya, akan menerima struk dan mulai bermain. Cara yang dilakukan di Draw.io itu menggunakan ada tabelnya di bagian advance di sini. Dan untuk yang bagian lainnya seperti biasa ada di bagian ML ini, bagian startnya, bagian end-nya, tinggal tambahkan objeknya. Nah, lalu selanjutnya kita masuk ke sequence diagram. Sequence diagram ini adalah bagian dari detail lagi daripada yang 2 diagram tadi. Di sini saya hanya membuat sequence diagram di bagian transaksinya. Untuk bagian lain seperti memproses PC atau mencetak struk, itu juga ada sequence lainnya. Tapi kali ini saya membahas sequence diagram bagian transaksi. Di sini kenapa tidak ada operator? Maksud saya kenapa hanya ada operator, tidak ada member di sini? Misalnya kan ini member, karena member ini hanya bisa berinteraksi dengan operator. Dia tidak bisa dengan mengotak-atik atau mengubah atau mengakses transaksi atau detail ini. Seperti input member, itu hanya operator yang bisa, member tidak bisa. Dan untuk yang cara melihat diagram ini yaitu dari atas ke bawah dan dari kiri ke kanan. Seperti ini input ID member. Nah, ini bagiannya prosesnya sampai ke bawah. Nah, selesai. Di dalam proses ini, proses sampai bawah ini terdapat validasi data di bagian transaksi kontrol. Datanya valid, kemudian sudah valid, masuk lagi ke bawah. Bisa klik simpan di sini.
lanjut ke proses transaksi sampai transaksi selesai. Di proses transaksi ini terdapat memproses header dan detail transaksinya, seperti save header dan header. Dari header ini lanjut ke bagian bawahnya, yaitu save detail, untuk mencatat data transaksi. Kemudian detail transaksi berhasil dicatat, baru kemudian masuk ke yang tadi, transaksi selesai, lanjut ke tampilan konfirmasi. Cara membuat ini seperti yang tadi di Drawio, tinggal ada bagian-bagiannya. Nah, ini tinggal bisa ditarik seperti ini atau ujung-ujungnya dihubungkan. Untuk urutan membuatnya yaitu yang atas ini dulu dibuat bersajar, baru garis putus ke bawah setiap poin di atasnya, kemudian baru ditambahkan dengan ini tadi. Dilanjutkan dengan pemberian nama teksnya. Kemudian setelah sequence diagram ini terdapat diagram UML yang selanjutnya, yaitu kelas diagram. Kelas diagram ini seperti cetak biru pada programmer yang tinggal mengikuti apa yang ada di diagram ini. Di sini ada bagian seperti masuk pemrograman seperti string, perintah-perintah seperti step update atau date tanggal, double subtotal, perintah tambah data, perintah get harga, perintah fin. Nah, untuk diagram ini bagian utamanya ada di dua ini. Di sini terdapat tanda composition, artinya saling bergantung, tidak bisa terpisah. Maksud dari dan untuk garis ini adalah hubungannya satu dan many. Satu member bisa melakukan banyak transaksi. Begitu juga dengan yang lainnya, seperti operator bisa menginput banyak transaksi, satu paket bisa menghasilkan banyak data transaksi, dan satu komputer bisa menghasilkan banyak transaksi. Untuk cara membuat ini di Drawio yaitu menggunakan yang diagram classmate ini. Tinggal bisa diubah di sini atau diduplikat, bisa diubah lagi lalu digeser sini atau digeser ke atas, jadi seperti itu. Untuk yang ini menggunakan garis ini, atau dibuat manual seperti biasa juga bisa. Nah, seperti ini. Lalu di sini ada juga beberapa fungsi yang berguna. Tentukan awalnya apa, simbol awalnya misalnya ini, dia akan berubah. Jika tidak ada, tidak perlu simbol, kita tinggal membuat simbolnya tidak ada seperti ini. Lalu jika sudah bisa membuat hubungan ini, bisa kita copy juga untuk mempercepat pembuatannya. Bisa diduplikat, bisa di copy, kemudian dipaste. Lalu itu saja untuk bagian yang UML-nya. Kemudian ada di bagian ERD. Berbeda dengan UML tadi, ERD itu adalah dasar atau bagian utama dari basis data. Ini adalah gambaran basis data atau database yang harus sesuai dengan diagram ini yang dibuat. Ini adalah bagian kayak dasar atau fondasi database itulah. Di sini ada dua tabel utama, transaksi dan data transaksi, dan tabel lainnya yang berhubungan dengan dua tabel tersebut. Kemudian yang penting di sini adalah yang primary key dan origin key. Primary key adalah identitas unik yang ada di setiap tabel. Misalnya yang agar tidak bisa tergantikan, misalnya operator ini primary key-nya ID operator, tidak ada di tabel lain primary key. Member ini primary key-nya adalah ID member. Transaksi primary key-nya nomor transaksi, kemudian dan seterusnya juga seperti itu. Di tabel paket misalnya primary key adalah ID paket dan tidak ada di tabel lainnya. Selanjutnya adalah turunan dari primary key, yaitu origin key yang untuk menghubung antar tabel. Berbeda dengan primary key yang hanya ada di satu tabel utamanya sesuai judulnya, judul tabel operator, ini primary key ID operator.
Protein key ini bisa di tabel lainnya itu untuk menghubungkan apa yang diperlukan. Misalnya ID operator ini bisa masuk ke edit member, bisa masuk ke sini. Dan novisi ini bisa ada di 2 tabel atau lebih. Novisi, primary key untuk menghubungnya. Bisa untuk tabel lainnya primary key itu yang intinya. Dan di sini relationship-nya adalah relationship-nya maksud saya untuk melakukannya. Di sini ada one to many, satu member bisa banyak transaksi misalnya, sesuai tabel juga. Untuk cara membuatnya yaitu seperti tadi juga, di sini ada tabel yang sudah disediakan di UML sepertinya. Ada di tabel-tabel ini. Dan untuk cara mempermudah bikin seperti ininya, tinggal klik bagian ini lalu bisa pilih saja. Dan di sini yang kita gunakan seperti biasa untuk tujuannya menggunakan simbol apa sesuai itunya one to many atau bagian penghubung lainnya. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan di perancangan basis data ini, dari use case diagram, activity diagram, sequence diagram, path diagram, dan IRD. Sekian dari saya, terima kasih.